Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Maria Maranata, Selani Gita, Mai Sahana, Danang Saputro, Dodi Pradana, dan Maratu Soleha akan berdiskusi mengenai hasil dari kelompok kami tentang pelatihan, seminar, dan workshop. Yang pertama, untuk perbedaan antara workshop, pelatihan, dan seminar itu apa sih? Workshop adalah sebuah kegiatan yang pesertanya memiliki tujuan untuk mencari solusi guna memecahkan suatu masalah. Workshop biasanya diisi oleh narasumber yang akan memaparkan teori dan konsep dan menyatukan persepsi untuk memecahkan suatu masalah. Workshop biasa dilakukan 2-3 hari disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Untuk pelatihan sendiri adalah proses pendidikan pendek yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Pelatihan dirancang untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui kegiatan identifikasi, pengajian, dan juga proses belajar yang terencana. Training biasa dilakukan kurang lebih dari 1 hari untuk memaksimalkan ilmu dan materi yang diberikan. Dan untuk seminar sendiri adalah penyampaian informasi yang bertujuan untuk menanamkan ide atau benih-benih pengetahuan baru. Seminar biasanya dilakukan dalam hitungan jam aja. Untuk contoh pelatihan, pengembangan, dan pendidikan itu, yang pertama adalah melatih keahlian karyawan atau skill training untuk menilai apa yang menjadi kebutuhan ataupun kekurangan dari karyawan itu. Lalu ada pelatihan ulang, retraining, untuk menghadapi kondisi tuntutan pekerjaan yang terus berubah. Yang ketiga ada cross-functional training, untuk melakukan aktivitas kerja di dalam bidang lain selain bidangnya. Yang keempat ada pelatihan tim atau tim training, itu untuk dapat melatih kinerja di dalam. Yang kelima, melatih kreativitas perusahaan, itu untuk memberikan peluang agar perusahaan bisa mengeluarkan sebuah gagasan berdasarkan nilai rasional. Yang keenam, pelatihan mengenai teknologi yang berhubungan dengan perusahaan untuk memberikan kesadaran akan adanya kemajuan teknologi. Dan yang terakhir, pelatihan bahasa. Selanjutnya, experience. Seminar kegiatan ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan untuk para mahasiswa atau bisa terbilang sebagai pengguna cicil.co.id. Di sini, para ambasador ditugaskan untuk memberi paham bagaimana membeli suatu barang tanpa menggunakan kartu kredit yang biasanya ini digunakan untuk tingkatan mahasiswa. Tujuan dari studi ambasador cicil.co.id ini, pemasaran brand, yaitu membantu meningkatkan brand awareness cicil di lingkungan kampus. Lalu untuk fasilitas dalam pengajuan cicilan, secara aktif membantu rekan mahasiswa yang ingin menggunakan produk atau jasa dari cicil. Selanjutnya, untuk pengembangan strategi, mengembangkan layanan dan strategi perusahaan berdasarkan pengamatan di kampus para ambasador. Untuk kesimpulannya, jadi menurut diskusi kelompok kami, workshop, training, dan seminar sebenarnya berbeda, baik dari tujuan, peserta, dan durasi acara sudah sangat berbeda. Dengan memahami perbedaan tersebut, diharapkan kalian dapat dengan baik untuk memutuskan mengikuti acara yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Baik, terima kasih. Untuk contoh bukan contoh sih sebenarnya, untuk diskusinya kami mengenai pengalaman mengikuti pelatihan, itu sebelumnya dari saya sendiri ya. Saya pernah mengikuti pelatihan itu tahun berapa ya? Lupa, pokoknya itu udah beberapa tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu, itu ada sebuah pelatihan yang di hotel, salah satu hotel di Jogja. Itu di situ pertama kali sih saya ikut pelatihan itu. Di dalamnya itu isinya tentang kita sebagai
apa ya, di sana tuh karyawan yang kayak memberikan minuman gitu. Apa sih namanya, teman-teman? Apa sih? Tahu nggak? Penyuluhan. Bukan. Kalau kita ngasih minuman ke orang yang di hotel namanya apa ya? Oh, bartender, barista. Ya sejenis gitulah paling ya. Yang buat pop ice itu. Nah sebelumnya sih, sebelum aku ikut training itu, menurut pribadi ya, itu adalah hal yang kayaknya semua orang bisa gitu loh. Kayak misalnya cuma ngasih minuman ke orang, terus ngisi minuman yang udah habis, ngasih makanan. Nah ternyata dengan pelatihan itu saya sendiri jadi tahu, jadi paham gitu bahwa ada kayak hal-hal kecil, simple, detail itu ternyata diperhatikan. Dari gimana cara megang gelasnya, gimana cara pas nuangin, atau mungkin pas ada customer itu dia di kanan atau di kiri dan kita harusnya dari arah mana nih. Nah waktu itu masih inget banget itu, kalau customernya ada di kanan itu saya harus ngasih minumnya itu di kiri apa ya? Kiri atau kanan ya? Kalau nggak salah kirinya, dan nggak boleh kayak membelakangi gitu. Dan sebelum ikut itu sih menurut aku itu adalah hal yang simple ya, cuman ternyata hal detail kayak gitu benar-benar diperhatiin sih dalam kayak pelatihan gitu. Jadi tuh benar-benar berpengaruh banget. Itu kalau dari saya ya. Kalau teman-teman yang lain ada nggak yang ini ikut pelatihan juga? Mas Danang tadi katanya ada ya? Kalau aku seminar sih Mbak, lebih tepatnya. Bukan pelatihan sih. Kayak seminar gitu. Kalau Mas Danang ikut seminar apa, Mas? Aku itu ikut seminar yang Cicilat itu Mbak. Jadi kan dulu aku pernah jadi brand ambasadornya kampus untuk program itu. Untuk program cicil itu dulu tuh, jadi itu kayak pengembangan mahasiswa yang dimana mau beli barang sesuatu kan, kalau kita masih umur sekian dan belum punya tabungan gitu kan, dan belum ada jaminan seperti apa, karena basicnya mahasiswa kan, jadi kan jaminannya kan belum kayak terpenuhi, dan kalau bank pun nanti pasti ACC-nya lama. Nah, lewat program cicil itu setiap mahasiswa itu nanti diberikan kesempatan untuk membeli barang yang dibutuhkan dengan angsuran dan pokoknya dengan bunga yang lebih rendah daripada biasanya, seperti itu Mbak. Jadi mempermudah mahasiswa untuk membeli barang ataupun membayar UKT dan lain-lain gitu, seperti itu. Jadi bunganya lebih rendah daripada kita posisi dengan kartu kredit, seperti itu Mbak. Setahu saya sih. Jadi manfaat banget ya Mas buat mahasiswa kayak gini. Belum ada kali. Iya, apalagi kalau musim pandemi seperti ini sih sebenarnya manfaatnya lumayan. Cuma kan kalau yang penghasilnya berkurang ya agak gimana gitu nanti. Oke, berarti ikutnya seminar ya Mas? Kalau aku dulu sih hitungannya seminar sih, bukan pelatihan. Soalnya kan gimana ya, kayak menginformasi gitu ya, jadi bukan kayak buat sertifikasi kan. Kalau pelatihan kan selesai nanti dapat sertifikasi ya kalau nggak salah itu. Kalau itu kan enggak, jadi kayak cuma informasi penunjang informasi aja sih, memperluas informasi maksudnya. Oh iya. Pemain ini nanti kalau ada yang nyari buat cicilan mahasiswa bisa hubungin Mas Danang. Oh, itu udah 2009 sih, 2019 Mbak, sekarang udah enggak. Ada sih programnya masih, cuma ambasadornya udah beda lagi. Oh, mantan ambasador berarti. Iya. Oke, makasih Mas Danang. Sama-sama Mbak Sela. Kalau yang pernah ikut workshop ada nggak? Teman-teman ada yang pernah ikut workshop nggak?
Nggak ada Mbak Sheila. Oke. Sebenarnya kalau menurut saya yang kayak workshop seminar itu buat kita mahasiswa tuh udah kayak sering ya kayak didengar gitu. Cuman beberapa dari kita mungkin ada yang belum paham sih kayak misalnya bedainnya gimana gitu. Makanya kita di sini berdiskusi dan jadinya kita bisa lebih paham bedanya workshop, seminar dan pelatihan itu seperti apa. Dan untuk kesimpulannya seperti yang kita sebutin tadi, setiap ini ada beda-beda tujuannya sendiri, tapi yang pasti sebenarnya punya manfaat masing-masing, terutama buat pelatihan, jadi kita bisa tahu secara detail hal-hal yang sebelumnya kita nggak ngerti nih, kayak gitu. Ada tambahan nggak yang lain? Ada tambahan, teman-teman? Kalau aku sama sih kayak kamu, maksudnya pernah ikut pelatihan juga, dapat sertifikat juga kayak gitu. Tapi pelatihannya mungkin lebih lama, sebulanan. Oh, sampai sebulan. Itu pelatihan apa? Jadi dulu tuh pernah ikut kayak pelatihan apa ya namanya? Pokoknya perhotelan gitu. Jadi dapatnya sertifikat, terus magang di hotel kayak gitulah pokoknya. Pokoknya pelatihannya tuh tentang kebanyakan sih tentang F&B-nya hotel. Kayak yang kamu bilang gitu, kayak gitu. Oke. Berarti hampir sama ya, Kak? Cuman kalau itu aku cuma 1 hari sih. Oh, gitu. Iya, kalau aku lumayan lama. Sampai diangkat jadi karyawan tetap ya Mbak, saking lamanya. Bisa. Atau sekarang Mbak Maisyahannya lagi di sana? Udah kerja di sana? Enggak, udah. Oh, iya. Dulu kerja di sana, tapi udah enggak sekarang. Oke. Berarti hampir sama saya sama Mbak Maisa. Kalau yang lain ada tambahan nggak? Kalau saya cuma pelatihan, lebih ke training sih, soalnya kan emang kerjaannya apa ya, lebih ke customer. Jadi training gimana cara ngadepin customer yang benar, terus gimana cara handle customer yang emang marah-marah atau kayak gitu. Itu trainingnya selama 3 jam dan itu cuma ya kita dengerin orang baca PPT gitu aja. Buat kita nerapin atau enggaknya tergantung kita sendiri, karena menurut saya itu hal yang nggak semuanya bisa diterapin gitu loh sebenarnya. Iya. Gitu. Tapi tetap ini kan Mbak, maksudnya ada hal-hal yang memang harusnya dari sana yang ngasih tahu gitu nggak sih? Maksudnya nggak semua orang tuh tahu cara ngadepin ini nih gitu. Sebenarnya mungkin ada, cuma cara penyampaiannya lebih ke yang membosankan, jadi kitanya udah bosan dulu gitu loh Mbak baca PPT. Bener yang dia tuh baca PPT bukan jelasin tapi baca PPT. Jadi kita fokusnya ke PPT bukan fokus ke dianya gitu. Iya sih, memang kalau kayak gitu kurang berselera. Jadi bukan berasa training tapi berasa kuliah kayak gitu. Oh. Tapi bukan ke kayak workshop gitu ya, Mbak? Bukan ya? Bukan training. Tapi kita juga dapat sertifikat sih, Masnya. Ada sertifikatnya juga. Gitu. Selain Mbak Maria sama Mbak Hana, ada lagi nggak yang ikut pelatihan biar bisa share? Nggak ada. Tunggu siapa Mbak Maratus? Danang. Udah ya kayaknya. Ada yang mau nambahin nggak? Udah cukup, nggak apa-apa, ditutup. Ya. Oke, berarti mungkin sekian dari diskusi kelompok kami. Yang pasti sih seperti yang diungkapin dari awal tadi, kalau ikutin kayak pelatihan, training dan lain-lain, pasti kita dapet hal yang nggak orang lain tahu gitu, dan hal simpel atau detail yang jadi kita tahu gitu. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.